Film Indonesia satu ini bisa menyampaikan sebuah cerita thriller yang menegangkan tanpa hampir dialog sama sekali. Kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di channel gue dan selamat datang di jurnal film gue yang lainnya. Dan kali ini gue pengen ngomongin tentang salah satu film Indonesia yang baru-baru ini baru aja tayang di Netflix. Ya, jadi ini adalah film Netflix ya yang akhirnya rilis secara serempak di aplikasi itu. Setelah sebelumnya film ini katanya tuh juga diputar di JAV tahun 2023. Dan kali ini gue pengen ngomongin soal film Netflix Monster. Jadi dia ini adalah film Indonesia yang sebenarnya diadaptasi dari film luar negeri yang berjudul The Boy Behind the Door yang sempat dirilis di tahun 2020. Kalian bisa lihat bahkan dari kredit ya kalau film ini memang diadaptasi dari film tersebut. Jadi ini adalah film thriller yang ya hampir sama dengan sumber aslinya, menceritakan tentang dua anak yang berusaha kabur dari penculiknya gitu. Jadi dua anak ini diculik di sebuah rumah yang hitungannya lumayan jauh lah dari pemukiman warga. Nah, dan menariknya apa yang berbeda dari film ini dibandingkan sumber aslinya adalah film ini nyaris 100% tidak menggunakan dialog sama sekali. Kalau kalian mau tahu dialog apa sih yang muncul di sini, itu tuh cuma sekedar penyebutan nama gitu. Kalau misalnya si karakter-karakter tertentu lagi neriakin nama tertentu, kayak si Marsha Timothy yang neriakin nama Jack, atau kayak si anak cewek yang manggilin nama Rabin. Dan begitupun sebaliknya, si Rabin yang biasa manggil nama si Alana gitu. Dan sisanya bagaimana ceritanya disampaikan, bagaimana ketagangan dibangun dan disampaikan, itu disampaikan secara visual. Ya bisa dibilang lah film ini adalah film yang literally show don't tell. Secara pemain ya sederhana ya, film ini nih ada 4 cast dengan satu cast polisi ya. Yang mana yang main di peran utama ini beberapa di antara itu kayak Marsha Timothy dan juga Alex Abad sebagai pasangan penculik. Kalau kalian nggak tahu, Marsha Timothy ya udah banyak muncul lah, salah satunya kayak di film Kodrat yang jadi si ibu. Dan dia secara teknis adalah ya istri dari si Kodrat. Nah kemudian Alex Abad kalau kalian nonton Jatuh Cinta seperti di film-film, dialah yang menjadi Pak Yoram. Nah menarik kan gimana karakter yang lawak dan ngeselin di film Jatuh Cinta seperti film-film itu memerankan sebuah karakter pembunuh yang lumayan intimidatif. Nah kayak gue bilang tadi, film ini banyak banget mengandalkan show don't tell untuk menyampaikan ceritanya. Dan menurut gue selain bagaimana naskah ini menyampaikan segala macam show don't tell dengan baik, mereka juga menyampaikan kedegangan dengan bagaimana sound design yang mereka bikin gitu. Jujur secara kualitas di beberapa titik kerasa agak off. Gue ngerasa ini di beberapa titik volley-nya agak kurang pas nih. Bahkan bisa kerasa gitu secara sekilas denger dan lihat itu ada perbedaan selisih waktu di antaranya. Tapi kalau secara teknisnya, sound design di sini sempat bikin gua ngerasa kayak apakah headphone gua rusak gitu. Karena di sini mereka tuh memakai semacam efek suara jadul retro gitu ya, agak semacam suara-suara dengan frekuensi rendah gitu. Yang entah kenapa ngasih kesan semacam kesan gak nyaman sepanjang gua nonton gitu. Gua paling kesel kalau soundtrack itu udah muncul gitu, kayak menambah ketidaknyamanan di film ini gitu. Abis itu gue juga suka gimana set desainnya itu bikin kita ngasih kesan gak nyaman lah gitu. Dan kalau misalnya kalian lihat rumahnya, ya itu adalah mimpi buruk anak kecil gitu kalau misalnya diculik sama orang asing gitu. Secara naskah banyak banget momen-momen show don't tell ya, karena kan jelas lah, karena ini kan gak ada naskah, jadi mereka harus menyampaikan berbagai hal penting itu lewat gestur ataupun detail-detail kecil gitu. Kayak gimana karakter Jack ini ngelihat jam, nah itu jadi banyak banget momen-momen dia ketika lihat jam, ya jam itu disorotin gitu. Habis itu bagaimana naskah ini menjelaskan kalau misalnya si karakter cewek Marsha Timothy ini adalah istri dari Jack, itu disampaikan dengan wallpaper. Itu menarik banget itu. Jadi ketika kita
diperlihatkan si Alana yang ngebuka HP-nya si Jack, ada wallpaper yang terpampang. Nah itu memang langsung ngasih tahu kita gitu kalau misalnya oh ya ini mereka adalah pasangan suami istri gitu. Dan dari situ barulah kita dimunculkan praduga kalau misalnya si Marsha Timothy ini bakal datang. Habis itu kalau gue perhatiin dari karakter si Alex Abad ini gimana gestur badan dia itu seolah menggambarkan kalau memang kayaknya orang ini nih sedang dalam pengaruh sesuatu gitu. Atau kalaupun bukan obat-obatan terlarang yang pasti dia bukan dalam kesadaran penuh gitu, karena di beberapa titik gerakannya itu memang agak aneh gitu ya, tipikal orang-orang yang mungkin bisa dibilang sebagai pemabuk gitu ya. Dan menariknya itu digambarkan dengan botol minuman yang ada di sofanya gitu. Gue nggak tahu antara gue lupa atau gimana, karena setahu gue di film ini nih kayaknya nggak ada adegan minum deh. Sebenarnya gimana adegan-adegan ketegangan di sini dibangun itu nggak begitu istimewa. Banyaklah formula-formula yang udah banyak dipakai di film-film lain gitu, apalagi film-film luar negeri gitu. Tapi menariknya itu semua tuh disampaikan dalam sebuah adegan tanpa dialog gitu. Mereka banyak banget mengandalkan kayak suara-suara yang menjadi semacam facial expression gitu. Dan gue shout out banget sih untuk pemeran Alana ini, gimana dia jerit, gimana dia ketakutan, gimana nafas dia, tarikan nafas dia, itu bisa bikin gue ikut merasa resah dan juga takut gitu. Secara sinematografi itu gak ada yang gimana-gimana banget, dan ya standar sih sebenarnya, banyak movement kamera yang ngikutin karakter dan sebagainya gitu. Abis itu yang ganti-ganti sudut pandang gitu, kalau misalnya kayak si karakter lagi nyumput itu disandingin dengan muka si karakter dengan si objek yang lagi mereka amati gitu. Biasanya kan A, B, A, B, A, B, baru tuh yang objek yang diamatinya itu sadar keberadaan si orang yang nyumput itu. Nah itu ada terjadi beberapa kali. Ada satu adegan yang kayaknya sih jadi referensi ke adegan film luar negeri ya. Gue lupa judulnya apa. Itu yang sering jadi meme sebenarnya, itu ketika si Marsha Timothy lagi berusaha ngancurin pintu pakai kapak. Itu dia hancurin blar. Abis itu si anaknya nyumput di samping gitu kan. Nah, dan di sini ada adegan yang sebenarnya tertebak, tapi tetap aja gitu bikin agak deg-degser gitu, kayak pas si Alana ini lagi ngelihat ke lubang bekas kapak itu gitu ya. Setelah ayunan kapaknya berhenti, dia ngeliat pelan-pelan, habis itu muncul mukanya Marsha Timothy, des gitu. Itu kocak, aneh, dan ya ngagetin gitu. Intinya berbagai instrumen yang ada di film ini nih bisa bikin film ini nih menyampaikan ketidaknyamanan dengan sangat baik gitu. Menurut gue kalau film thriller menyampaikan ketidaknyamanan itu udah salah satu indikator yang lumayan asik sih. Kalau misalnya kalian ngelihat kayak bagian-bagian plotnya, mungkin ada di beberapa titik kalian mikir kayak, kenapa nggak A sih? Kenapa nggak B sih? Dan ya itu masuk akal gitu. Tapi itu menurut gue porsinya nggak sebesar kebodohan film-film umumnya gitu ya. Ada tapi cuma sedikit gitu ya. Karena ya sesimpel kayak, kenapa si Alan ini harus eksplorasi dulu gitu? Udah dia fokus ini aja nyari barang gitu. Kalau misalnya ada barang kayak buku yang gak usah diangkat gitu. Tapi gue paham lah, karena pada akhirnya kan ceritanya dia pengen nyari petunjuk gitu, di mana kuncinya gitu. Entah kenapa gue nonton ini ngingetin ini sih, secara vibes yang dibangun dari sound design dan juga alur cerita itu kayak pengalaman gue main game-game kayak Five Nights at Freddy's gitu. Ya karena satu genre ya. Dan oh iya, film ini dibikin sama Falcon Pictures dan disutradarai sama siapa namanya tadi, Bapak Rako Prijanto. Untuk gue masih belum begitu familiar dengan namanya, tapi menarik sih untuk melihat itu. Dan gue udah coba baca beberapa artikel yang nulis tentang film ini, dan memang beliau ini memang berusaha untuk mengadaptasi film yang tadi The Boy Behind Doors itu tuh menjadi film yang minim dialog, dan itu menarik banget. Nah sebelum gue akhirin, ada satu detail yang gue suka, yaitu penggunaan seragam anak-anak ini gitu. Instead of pakai baju SD, mereka pakai baju pramuka. Ya tau lah ya bedanya apa. Kalau baju SD itu kan yang putih merah, sedangkan kalau pramuka itu adalah seragam hitungannya universal. Di SMP ada, di SD ada, di SMA ada. Nah itu menariknya itu, menurut gue baju itu tuh bisa mendukung color palette yang ingin disampaikan di dalam suasana rumahnya gitu, biar kelihatan makin pucat dan suram. Ya intinya film ini simple, punya premis yang kurang lebih sama film-film yang udah pernah ada, tapi punya eksekusi yang lumayan menarik untuk film Indonesia gitu. Dan menurut gue ya worth it aja untuk coba kalian tonton di Netflix. Film ini kalau nggak salah udah rilis dari tanggal 16 Mei kemarin.
Dan gue baru sempat nonton sekarang karena ya lumayan sibuk ya gitu. Jadi gitu aja dulu video dari gue. Terima kasih udah nonton sampai habis. Dan gimana, apakah kecepatan gue bicara sudah lebih improve atau masih kerasa lambat? Karena di video sebelumnya ada yang komentar kayak gitu dan ya gue terima, dan memang itu jadi kekurangan gue juga. Ditambah lagi yang kemarin gue lumayan emosional, jadi berhenti dulu gue mikir gitu. Oke, sampai jumpa di film berikutnya. Mungkin gue bakal ngomongin film The Architecture of Love. Mungkin hitungannya agak telat ya sekarang, cuman nggak apa-apa, kita coba. Habis itu gue juga bakal coba tonton beberapa film lainnya. Kalau keburu mungkin gue bakal nonton film kayak If atau Mad Max Furiosa. Tapi gue mau nonton franchise itu sih. Atau mungkin gue bakal bahas anime. Yaudah, langsung aja kita akhiri seperti biasa. Sebagai racun.